Makanya kenapa orang susah khusyuk, Al-Fatihahnya nggak ngerti gitu loh Bu. Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Yang penting baca atau pelajari? Dua-dua. Yang penting paham atau baca? Mantap sih. Jadi pahala itu setelah baca atau setelah melakukan? Mantap. Jadi kalau cuma baca, belum full. Karena belum ngerti, belum melakukan. Ibu jangan kegeeran habis baca Quran. Oh, pahala banyak. Bukan. Gitu. Paham? Jadi kita selesai baca Quran dapat pahala, dapat petunjuk. Petunjuk. Setelah petunjuknya dilakukan, baru pahala datang. Masa Bu, ngelihat orang yang simbolnya beda, kafir. Ngelihat yang warnanya beda, bid'ah. Ngelihat yang kurang sama ibadahnya, kafir. Masa begitu? Jadi kalau sekarang ngelihat orang pengen bawaannya mengkafirkan, membidahkan, berarti nggak ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda tiung, ribut. Beda merek, ribut. Beda bacaan, ribut. Beda mahzab, ribut. Beda kelompok, ribut. Beda aliran, ribut. Itu semua ngomongin syari. Makanya di 22 ayat 67 dikatakan, masing-masing punya syariatnya yang kamu nggak harus mengklaim. Jadi yang namanya Islam itu pada jasad atau pada jiwa? Mantap. Ibu-ibu dari lahir Islam nggak? Apanya? Kalau jiwanya? Belum tentu. Makanya jangan ngerasa bener. Kebanyakan orang, syariatnya sholat, hakikatnya enggak. Ibu ya, maaf ya. Kalau ada orang pengen ke tanah suci gara-gara pengen dapat 10.000 kali pahala, berarti dia lagi nyari Allah atau lagi nyari pahala? Nah, itu juga hati-hati. Makanya ada kata-kata, robahadzal bait. Jangan sembah rumah itu, tapi sembahlah pemilik rumahnya. Karena yang primer tuh Allahnya bukan pahalanya gitu. Jadi ibu jangan kecil hati meskipun ibu belum ke tanah suci. Kalau ibu hatinya suci, ibu bisa lebih baik daripada orang yang sering ke tanah suci gitu. Metafisik. Ada apa Bu? Meta itu di dalamnya, meta itu yang melampaui fisik. Ada sesuatu yang melampaui fisik gitu. Makanya Ghazali pindah ke tasawuf. Nah di sini baru beliau mengatakan bahwa aku menemukan jawaban yang sejati gitu. Oke? Bahasa kerennya ini sering disebut hakikat. Ini namanya syariat, ini adalah hakikat. Nah pagi hari ini boleh gak sih bahasan kita jangan di syariat mulu gitu, boleh gak? Nah gitu. Udahlah ibu-ibu udah puluhan tahun ngaji urusan syariat mah paham lah pasti, betul gak? Iya, tapi belum tentu nembus ke dinding hakikat. Oke? Kita mau kesini gak? Oke? Sip, semangat? Tepuk tangan dulu dong kalau semangat. Sip, mantap. Sip ya, kita mulai ya. Bismillah nih. Saya mau startnya dari Al-Fatihah dulu nih, supaya nanti kita ngerti. Ibu-ibu, kalau ada orang meninggal baca apa? Wa inna. Kenapa? Awas jawaban udah dari dulu juga gitu. Nggak boleh jawaban gitu. Dari sononya. Ibu kalau tahlilan baca Yasin nggak? Kenapa nggak Ar-Rahman? Kenapa nggak Al-Baqarah? Iya kepanjangan bener sih, oke nggak apa-apa. Nah hal-hal gini tuh perlu ada pertanyaan nggak sih sebenarnya Bu? Iya tuh. Masa sih kita nggak mempertanyakan sesuatu tiba-tiba iya ditelan nggak dikunyah dulu? Bu kalau makan langsung ditelan kerasa nikmatnya nggak? Enggak. Jadi nikmat itu saat ngunyah, aku tahu rasanya. Jadi kalau Al-Fatihah cuman asal telan, gak dikunyah pelan-pelan, ibu gak dapat rasa Al-Fatihah. Makanya sholatnya gak khusyuk. Bu ada gak orang yang sholatnya gini, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ada gak? Siapa? Yang lebih parah lagi, Allahu Akbar, ini maghrib apa asar ya? Wah itu lebih parah lagi. Ya, koma. Mengerjakan sholat dan merasakan sholat beda nggak? Jadi kita disuruh ngerjain sholat atau merasakan sholat? Akimi sholat, akim. Perintah Quran tuh selalu pakai kata akim loh. Akim tuh bukan ngerjain tapi mendirikan. Beda. Sholat itu bukan urusan gini aja, bukan. Bu maaf ya, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi tetap korupsi? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja.
Ada nggak yang sholatnya rajin tapi tetap ngegosip? Ada? Ada aja. Berarti sholatnya nggak ngaruh, betul nggak? Karena tidak tahu rasanya. Tiap hari beli rendang, disimpan di meja makan, ditonton terus rendang, rendang, rendang. Tahu nggak rasa rendang? Nah gitu. Paham? Jadi Quran tuh yang penting dibaca atau dipahami? Dua-duanya. Kalau nggak pak, kalau nggak dibaca nggak bisa paham. Aduh gawat ini ya. Sip ya. Dah pelan-pelan nih. Bu kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Sip ya. Yang penting maksudnya pola berpikirnya ada dulu bu. Karena landasan berpikir tuh perlu. Ya, dah. Ulang ya, ulang. Waktu ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun, apa yang ibu rasakan? Kan ucapan itu harus ada rasanya dong. Sekarang saya tanya bu, orang udah icip rendang, ngomongin rendang, ucapannya berbobot nggak? Gini. Ibu anggap ini semua nggak tahu gula, anggap ya, nggak tahu gula itu manis tuh nggak tahu aja. Sekarang saya tanya, tahu gula pasti tahu rasa manis nggak? Belum tentu. Sebelum gulanya diapain? Diicip. Betul? Jadi membunyikan Al-Fatihah dan mengicip-icip Al-Fatihah beda nggak? Beda tuh. Kalau bunyi cuman Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Malik nah, ngaji nih tadarusan Alif Lam Mim Zalikal Kitabul Shadaqallahul Azim, itu bunyi. Maka yang dibunyikan nggak membekas, kenapa? Nggak ada rasanya. Betul? Makanya di 7204 kalau ada Quran dibunyikan perhatikan. Per apa? Kalau perhatikan kira-kira pakai apa? Pendengarannya oke, penglihatannya oke, pikirannya oke, rasanya oke. On nggak semuanya? Nah gitu. Makanya diperhatikan itu ada kata-kata hati di situ. Pakai hati dong. Tahu rasanya. Sekarang saya tanya, bisa nggak merasakan kalau nggak ngerti? Gak bisa tuh. Makanya kenapa orang susah khusyuk, Al-Fatihahnya nggak ngerti gitu loh bu. Betul? Oke? Tapi ada nggak orang yang nyaman, ngerti nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting udah aja ngerjain. Ada yang begitu nggak? Nah, siapa? Betul nggak? Nah bu, di awal ini yang disebut ikro kitabaka. Ikro kitabaka itu adalah menilai diri sendiri, menelaah diri sendiri. Karena orang pengajian rata-rata bukan buat diri sendiri sih. Sok abis pulang pengajian ngelihat orang beda dikit, langsung sekedar mengingatkan. Jadi rese sama orang. Selesai pengajian di WhatsApp grup ditulis ngaji hari ini, diceramahin. Tapi apa yang disampaikan keluar belum terjadi di dalam. Jadi ini ngaji buat siapa bu? Buat aku, bukan buat dia. Karena nanti di tengah-tengah ada pembahasan dilarang jadi orang pelit. Yang kepikiran tetangganya, yang pelitnya dia banget gitu. Padahal jangan-jangan yang pelit siapa? Gitu sip. Jadi semua yang kita bahas tentang siapa? Sip, mantap itu dulu. Ya awas nih, jangan begitu dengar ini, oh dia ya gitu. Makanya disuruh ikro. Jadi ikro apa bu? Berkontemplasi, menelaah diri Nah kita lagi ikro nih sekarang. Ibu dari tadi saya nanya-nanya banyak merasa ikro nggak? Banyak merasa gini nggak? Iya ya, ya, banyak gitu nggak? Bagus berarti. Alhamdulillah. Di sini kita mulai ikro. Di sini kita mulai naik level. Sekarang saya tanya, kalau dari awal saya pakai bahasa yang ibu nggak ngerti, bisa ikro nggak? Nggak bisa. Fa'in nama yasarnahu bilisanika 4458. Turunnya Quran menggunakan bahasamu.
Kenapa coba? Supaya kalau paham dapat cita rasanya. Kalau nggak paham nggak bisa. Sip. Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Yang penting baca atau pelajari? Dua-dua. Yang penting paham atau baca? Mantap. Sip. Jadi pahala itu setelah baca atau setelah melakukan? Mantap. Jadi kalau cuma baca, belum full. Karena belum ngerti, belum melakukan. Ibu jangan kegeeran habis baca Quran. Oh, pahala banyak. Bukan. Gitu. Paham? Jadi kita selesai baca Quran dapat pahala, dapat petunjuk. Petunjuk. Setelah petunjuknya dilakukan, baru pahala datang. Kalau nggak dilakukan datang nggak? Jadi ibu ngaji, tapi tetap julid sama orang, dapat pahala nggak? Ngaji tapi tetap pelit, dapat pahala nggak? Enggak lah. Kenapa? Karena konteksnya adalah akhlak dan perilaku. Oke? Lemas gini, oke nggak ini? Sip, mantap. Kita mulai boleh? Cukup ya pemanasannya ya? Nah, kita mulai. Bismillah. Bismillah. Pemanasan dulu Bu, biar warming up gitu. Oke. Kita ulang nih. Kita ulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari dan akan kembali ke. Oke, sekarang saya tanya. Begitu kita ngomong ilaihi rajiun, kembali ke Allah. Ibu-ibu mikirnya kembali itu kapan? Hah? Kembali ke Allah itu perlu nunggu mati nggak? Perlu nunggu meninggal nggak? Hah? Ragu-ragu jawabnya. Sekarang saya nanya Bu, maaf nih. Contoh. Allah itu sesuatu yang jauh atau yang dekat? Dekat atau dekat banget? Berarti kita mau kembali ke yang jauh ke yang dekat? Kapan? Ibu mau kembali ke Allah sekarang nggak? Kok enggak sih? Sok duluan lah ibu-ibu ya. Nah, kalau udah nyampe kasih tahu saya. Nah ini masalahnya nih. Ini problemnya nih. Mikir kalau ilaihi rojiun nunggu dikubur dulu. Betul nggak? Bu, maaf. Orang yang hidup pasti mati nggak? Pasti nggak? Jadi tujuan hidup untuk apa? Lah, aneh-aneh lagi. Wah, gawat. Ini mau ngomongin jati diri ya. Gimana ini? Ikan tadi premisnya apa tuh ya? Dasarnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mau kembali ke. Jadi tujuan kita ini mau pulang ke Allah atau mau mati? Nah gitu. Mati mah pasti Bu. Betul? Nah sekarang saya tanya, nunggu mati dulu baru pulang? Atau sebelum mati bisa pulang? Jadi kalau saya tanya ibu mau kembali ke Allah sekarang nggak? Jangan mikirnya saya nyuruh mati, bukan. Ibu-ibu takut mati ya? Takut? Kenapa sih? Bu maaf ya, ibu-ibu jangan ngerasa udah tua deket mati, jangan Bu. Yang muda juga ada yang mati. Kan suka gini, ini usia berapa ya? 40-an ada? Oh 80-an, oke, sip. Ini yang paling muda sekitar 70 ada kali ya? Bu, kalau usia 70-80 udah deket mati gak kira-kira? Emang usia 17 gak deket mati? Bu, Imam Ghazali bilang yang terdekat dalam hidup adalah mati. Yang paling jauh apa? Nah, mulai. Yang paling jauh itu masa lampau. Ibu gak bisa mundur ke 1 detik yang lalu.
Betul nggak? Dah, cukup, cukup. Ini nggak masuk-masuk nih kita. Jam berapa nih? Oh, jangan lihat jam. Jangan, atuh kan saya syuting habis ini. Dah. Bu, kita pemanasan gini-gini dulu nggak apa-apa ya? Karena gini, Bu. Kalau materi mau masuk, landasan isinya harus siap dulu gitu. Nanti saya tiba-tiba jati diri. Aku satu, aku dua. Wah, pusing, Bu. Kalau ininya nggak biasa dulu gitu. Jadi kalau bahasa di internet kita kalibrasi dulu, boleh ya? Kan ini baru kedua kali kita di sini. Ya, nggak apa-apa ya. Ulang. Orang hidup pasti apa? Sip. Jadi tujuan hidup untuk pulang. Bukan untuk mati. Jadi mati itu lawannya bukan hidup. Mati itu lawannya lahir. Beda nih. Iya, yang dilahirkan akan hidup itu sesuatu hal yang berbeda, nanti kita ngerti. Bu, maaf ya, saya mau nanya dulu jujur nih. Kalau ibu dengar kata mati ada rasa takut nggak? Kenapa? Ih, belum siap. Emang ada yang siap mati? Di WhatsApp 1 jam lagi siap-siap gitu? Ih, ibu mau siap mau nggak mati aja. Benar nggak? Iya. Ibu pengen mati dalam keadaan husnul, tapi nggak ngerjain arah-arah ke husnul khotimah, nggak bisa lah. Pengen ke Bandung, tapi tolnya ke Jakarta, nyampe nggak? Doa mulu, mati husnul khotimah, tapi nggak ngapa-ngapain, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ibu-ibu ini bukan takut mati, bukan, tapi takut cerita tentang mati. Takut dongengnya, kan sering didongengin dari kecil, bener nggak? Nanti setelah mati akan ada jembatan seperti rambut di belah 7, benar nggak? Jatuh dikit neraka, nanti digunting gitu nggak? Yang ngomongnya aja belum pernah. Bener nggak? Berarti dia lagi ngedongeng nggak? Ibu percaya jadi takut. Bener nggak ini? Nah, iyalah bener. Iya, ada di Al-Quran, benar sih, benar. Jadikan pedoman, pegangan, dasar hidup keyakinan kita. Iya benar sih. Tapi belum ada yang ngalamin, Bu. Ya. Dah, saya komain dulu. Ya, supaya ngerti nih. Bu, sekarang saya tanya. Kira-kira kalau anggap ini pemikiran konvensional dulu nih ya. Hidup, mati, pulang. Benar nggak? Hidup, mati, pulang. Tujuan kita mau apa? Pulang. Betul? Sekarang saya tanya, ibu pernah SMA kan pasti kan? Waktu bel pulang, happy nggak? Happy kenapa? Mau pulang. Benar? Berarti mati, bel pulang bukan? Harusnya happy, mau apa? Kenapa pada takut? Iya. Jadi bukan takut matinya, bukan. Kebanyakan dongeng ditakut-takutin sama mati, jadi takut. Orang yang takut mati justru nggak mempersiapkan kematian, mikirin, aduh nanti mati gimana, tapi nggak ngapa-ngapain. Bener nggak? Tapi udah kadung kerekam, udah kadung percaya, memang rada susah sih. Nggak apa-apa juga. Nah sekarang kita belajar untuk mengerti apa intinya gitu. Oke? Sip? Paham? Atau puyeng? Paham ya? Nah, mundur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, nanti kapan-kapan saya kesini kalau boleh ada papan tulis gede ya Bu ya? Itu mah screen sih. Ini papan tulis lah kalau boleh. Ya, supaya saya bisa coret-coret, ibu lebih gampang dengernya. Sip ya? Dah ini, dah. Pertanyaan. Semua berasal dari siapa? Dan akan kembali ke? Oke. Berarti kalau semua ada kecuali nggak? Hah? Kalau semua ada pengecualian nggak? Berarti semua yang di ruangan ini berasal dari siapa? Sebogor-bogor raya berasal dari siapa? Se-Jawa Barat berasal dari siapa? Sebumi ini berasal dari siapa? Berarti sumbernya sama nggak? Kenapa pada berantem?
Benar nggak? Berarti orang yang sering berantem nggak ngerti tempat asalnya. Masa Bu ngelihat orang yang simbolnya beda, kafir. Ngelihat yang warnanya beda, bid'ah. Ngelihat yang kurang sama ibadahnya, kafir. Masa begitu? Betul nggak? Sehingga jangan-jangan kita mudah menilai tanpa pengetahuan, padahal sumbernya sama nggak? Bu, kita semua satu bumi raya ini sekampung, semuanya namanya kampung Allah gitu kira-kira. Oke sampai sini? Paham ya? Jadi kalau sekarang ngelihat orang pengen bawaannya mengkafirkan, membidahkan, berarti nggak ngerti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lupa kalau itu tuh sekampung gitu kira-kira. Oke? Oke? Nah sekarang saya tanya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ibu kalau ketemu teman baru ditanya, ibu asli mana? Jawab apa? Bogor. Tapi waktu ada orang meninggal ngomong apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Semua berasal dari, jadi kita semua berasal dari mana? Ulang ya. Ada temen nanya, ibu asli mana? Jawab apa? Rada nggak nyambung ya. Hah? Konteksnya bukan konteks agama, maksud bertanya. Dengerin dulu. Nah, ibu dengerin dulu Bu. Nih, kalau kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi roji'un, berarti semua berasal dari mana nih? Akan kembali ke ibu-ibu dari mana asalnya? Saya, yang di luar sana. Gak ada yang tidak berasal dari Allah. Betul? Sih. Tapi kalau ditanya teman, asli mana? Jawab Bogor. Kenapa begitu? Tapi secara hakikat, kita asli siapa? Allah. Secara syariat, asli orang Bogor. Paham? Paham? Jadi syariatnya ibu-ibu orang Bogor, hakikatnya berasal dari Allah. Itu dulu perlu untuk ngerti. Paham? Jadi saya nanya syariat nih ya. Nanya apa? Ibu asli mana? Oh mantap. Saya nanya hakikat. Ibu asli dari mana asal? Oh mantap. Mantap. Nah yang ngerti dan tahu ini cuma 1%. Banyak atau dikit? Jadi ibu-ibu pas keluar jangan sok-sokan juga. Nanti ketemu, ibu-ibu asli mana? Aku berasal dari Allah. Nggak usah, biasa aja. Awas jangan aneh-aneh. Tapi sadar hakikatku asalnya Allah, syariatku lahir di Bogor. Sip ya. Ibu kalau sekarang udah mulai pusing, alhamdulillah. Kenapa coba? Di surat 93 ayat 7 dikatakan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Yang apa? Lalu Allah memberi petunjuk. Allah memberi apa? Jadi petunjuk datang setelah apa? Jadi kenapa saya banyak nanya supaya ibu-ibu bukan mikir, bukan bingungnya, bukan. Wah, gawat nih. Gawat nih. Ya. Sip ya. Aduh, mantap. Tapi ibu hebat ya, semangat belajarnya tinggi. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu, keren. Lanjut. Jadi tujuan kita secara hakikat apa? Ilaihi roh. Jadi kalau ada orang meninggal di kubur, yang meninggalnya itu syariatnya atau hakikatnya? Ulang. Yang lahir di Bogor syariat apa hakikat? Sip, mantap. Tapi hakikat asalnya sama nggak? Jadi satu hakikat beragam syariat, paham nggak? Sip. Begitu ada berita innalillahi wa inna ilaihi telah berpulang ke rahmatullah, bla 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 bla. Dikubur nggak? Yang dikubur itu syariatnya atau hakikatnya? Mantap. Karena yang dikubur itu hanya bagian kecil dari diri kita.
Ini paham nggak ya? Nah, mukanya tuh kayak mau pura-pura paham tapi bingung. Gitu tah? Nah, sip. Ya. Dah. Ibu duduk di sini sekarang, yang duduk syariatnya atau hakikatnya? Dua-duanya pan masih hidup. Kalau saya ke kamar mayat tah di RSUD, diajak ngobrol nggak ada yang ngebalas, Bu. Kalau ke kamar mayat saya ngomong nggak ada yang ngebalas, saya kabur kali gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi secara syariat kita itu tampakan fisik. Secara apa? Tapi secara hakikat bukan hanya ini. Oke? Jadi kalau sholat itu sholatnya tuh syariat atau hakikat? Dua-duanya. Yang kebanyakan orang syariatnya sholat, hakikatnya enggak. Nah, gitu. Paham, Bu? Paham? Nama ibu-ibu beda nggak di sini? Beda. Berarti nama syariat atau hakikat? Syariat. Alamat beda nggak? Syariat. Merek tiung, kerudung beda nggak? Syariat. Betul? Betul? Tapi kalau kita ngelepasin semua syariat, semua hakikatnya sama nggak sebetulnya? Nah, orang yang tertutup oleh pandangan syariat, dia sulit menerima hakikatnya gitu. Paham? Paham? Bu, goals kita habis pengajian ini, ibu nggak banyak rese sama orang, udah gitu aja. Ya, ya insya Allah juga boleh lah, nggak apa-apa. Contoh. Ini mereknya L, misalnya. Ada merek lain namanya A. Yang beda apanya? Berarti yang beda syariatnya, hakikatnya. Asal mantap. Hakikatnya apa? Air. Ibu kalau haus nyari merek, nyari air. Mantap. Top. Paham? Karena udah paham kita udahan aja ya. Ibu kalau haus nyari merek, nyari air. Berarti semua merek yang beda isinya sama nggak? Hakikatnya sama nggak? Yuk Bu, nomor 1 kurangi tingkat berantem. Itu nomor 1. Beda tiung ribut, beda merek ribut, beda bacaan ribut, beda mahzab ribut, beda kelompok ribut, beda aliran ribut. Itu semua ngomongin syari. Makanya di 22 ayat 67 dikatakan masing-masing punya syariatnya yang kamu nggak harus mengklaim. Sekarang saya mau nanya, boleh nggak kita melepas konteks kulitnya dulu, tapi kita masuk ke isinya? Enggak, maksud saya kita hari ini belajarnya bukan kulitnya, tapi isinya, boleh nggak? Tapi harus mikir gini, mau nggak? Sip, mantap. Bu, maaf ya, orang-orang yang malas mikir nggak suka belajar gini-gini, Bu. Udahlah, sok yang penting apa sih? Itu jawab terus aja di situ gitu. Ujungnya apa? Pokoknya boleh atau enggak. Nah, udah gitu. Nah, sekarang kita balik nih. Boleh atau enggaknya nanti terjawab sendiri, tapi kita ngerti alasan perjalanannya. Oke? Paham? Sip. 1. Terus yang ilaihi rojiun, yang kembali ke Allah, berarti syariat kita atau hakikat kita? Emang jasad pulang ke Tuhan gitu? Enggak tuh, Bu. Tubuh ibu-ibu Sunda kan ya? Kalau di Sunda, leluhur kita keren banget ngomongnya, Bu. Kalau ada orang yang meninggal, mulih kajati, mulang ke asal. Suka ngomong gitu nggak? Cik, apa artinya? Wallahu a'lam bishawab, nggak tahu. Kayak gini nih, korban dongeng gini nih, bunyi aja. Mulih kajat itu artinya tanah kembali ke tanah, isi kembali ke sumber.
Jadi tubuh fisik ini kembali ke tanah nggak? Syariat kembali ke tanah nggak? Tapi yang kembali apanya? Hakikatnya. Jadi kalau kembali ke Allah, perlu nggak syariatnya mati dulu? Kalau yang namanya hakikat, selalu kapanpun bisa kembali nggak? Iya, tapi konteksnya saat syariat ininya udah expired, udah gitu, itu namanya mati, meninggal. Maka meninggal itu kata-katanya meninggalkan syariat yang meninggalkan hakikat gitu. Oke? Kalau sekarang hakikatnya ada nggak? Detik ini, syariatnya ada nggak? Masih lengkap. Pertanyaan saya, nunggu syariatnya mati baru hakikatnya kembali nggak? Enggak. Berarti di saat ini bisa ilahi rojiun nggak? Ah, mantap. Ini saya tanya lagi bulan depan lupa nggak? Lupa. Ya, oke ya. Sip ya. Oke. Nah, kita bahas dari sisi yang paling luar. Ibu tahu bawang nggak? Kalau ngupas bawang ada layer itu apa ya? Kulit, lapisan, ada nggak? Ada. Lapisan yang paling luar yang rada kotor. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi. Begitu juga meniti ke dalam diri kita. Dari lapisan luar ke lapisan yang paling dalam. Ketika bawangnya udah nggak ada, yang keluar hanya air mata. Karena ketika kita masuk ke kedalaman hakikat, yang keluar adalah kerinduan air mata. Maka kata kuncinya adalah tembuslah kulitmu untuk masuk ke isi esensi Allah itu sendiri. Kenapa? Karena Allah gak pernah meninggalkanmu. Aku selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Cuman kamunya mainnya di kulit mulu sih gitu. Betul gak? Oke? Paham? Oke, kita ngomong dari kulit yang paling luar dulu nih. Yang kulit paling luar. Kulit paling luar namanya jisim. Apa bu? Di kita sering disebut jasmani. Atau sering disebut namanya jasad. Apa bu? Sip. Ya, ingat dulu baik-baik nih. Jadi kulit kita yang paling luar itu namanya jasad. Oke? Oke? Jasad itu saya sering sebut sebagai tubuh biologis. Ya, tubuh biologis. Kira-kira kalau yang primer, kalau yang esensi, syariatnya atau hakikatnya? Kalau yang ibu beli ini, pengen airnya, pengen botolnya. Berarti air itu apa? Hakikat. Berarti kita membeli hakikat karena hakikat itu yang punya nilai. Betul nggak? Kalau ini botol kosong sama botol isi, lebih mahal yang mana? Apa yang membuat dia mahal? Jadi yang membuat nilai kita bukan botolnya tapi hakikatnya. Paham? Jadi tiung semahal apapun, merek sebagus apapun, kalau hakikatnya tidak bernilai, maka di hadapan Allah nggak ada nilainya. Oke? Paham? Sob, saya mau nanya, ibu-ibu kalau ke undangan dandan nggak? Nah, waktu ibu-ibu dandan, niatnya menghormati pengundang atau ibu pengen kelihatan keren, yang mana? Oh, yang bener lah. Berarti waktu ibu-ibu dandan lagi mempercantik hakikat atau syariat? Ah, gitu. Sip. Jadi bisa nggak syariatnya cantik tapi hakikatnya gitu deh? Bisa nggak? Bisa. Luarannya glowing, dalamnya dark gitu.
Oke? Makanya syariat itu namanya skin, kulit. Hakikat itu namanya soul. Ibu-ibu lebih sering skin care atau soul care, yang mana? Berarti waktu ibu-ibu skincare lagi ngomongin syariat atau hakikat? Sip, mantap. Jadi yang penting itu syariat atau hakikat? Wah, mantap, pinter, top. Dah, ini nih. Ibu baru bentar udah pada cerdas, keren, Bu. Mantap. Wah, benar. Mantap, keren, Bu. Dah, ya. Ujung. Kita ngomongin tentang syariat. Berarti kalau sholat gini-gini, syariat atau hakikat? Ah, mantap. Puasa nggak makan nggak minum, syariat atau hakikat? Umroh haji pergi ke Mekah, syariat atau hakikat? Mantap. Jadi bisa nggak sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, tapi nggak hakikat? Bisa nggak? Nah, itu kebanyakan dari orang Indonesia begitu. Syariatnya rajin, tapi nggak ngerti hakikatnya. Sip. Makanya saya mengajak ibu-ibu, yuk kita masuk ke kedalaman hakikat. Oke? Sip. Mantap. Ulang. Tadi takut kebenaran jawabannya ya. Beda jawaban ngerti sama kebetulan, beda ya. Cap cip cup nanti. Bu, saya mau nanya, maaf ya. Kalau tubuh adalah syariat, berarti ada bagian hakikat diri kita nggak? Ada dong. Kira-kira menurut ibu-ibu, pandangan syariat kita, kalau kita ngelihat seseorang, lebih banyak yang kita lihat atau yang nggak kita lihat? Nah, mulai lagi nih, Tadi udah cerdas ah. Ibu kalau ngelihat orang, ini ngomongin syariat hakikat nih ya, yang kelihatan itu, kira-kira porsinya lebih banyak yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Oh, tadi nggak jawab lihat, salah, sekarang nggak kelihatan gitu ya. Jangan gitu tuh ah. Yang tidak terlihat. Kenapa? Ibu nggak ngelihat pikirannya, nggak ngelihat niatnya, nggak ngelihat perasaannya, nggak ngelihat sudut pandangnya, bahkan ibu nggak ngelihat jantungnya, nggak ngelihat otaknya, selnya, betul nggak? Jadi yang tertampak dan yang tidak tertampak lebih banyak mana? Yang tertampak 1%, yang tidak terlihat 99%. Jadi ibu kalau ngelihat orang jangan cepat menilai karena ibu-ibu nggak tahu apa-apa. Paham? Tapi suka nggak menilai orang? Ih kayaknya suka nggak? Oh, kurang kerjaan, benar. Bagus Bu, bagus banget. Paham ya? Ingat Bu, kita nggak pernah tahu setahu-tahunya orang lain. Berarti waktu ibu menilai orang lain, penilaian itu ada di dia nggak? Contoh. Pun kita jujur-jujuran ya. Ibu pernah nggak ngelihat orang gini, ih jelek? Pernah nggak? Pernah lah, nggak mungkin nggak. Sekarang saya tanya, jeleknya itu ada di dia bukan? Di sini. Karena yang ngomong jelek siapa? Berarti yang jelek siapa? Nah, udah mantap. Paham? Jadi kalau ibu ngomong, ih nyebelin banget, yang nyebelin siapa? Nah, gitu. Sip, mantap. Itulah yang disebut ikro kita bakat. Oke, ini paham? Bu sampai sini dapat sesuatu nggak? Mantap Bu. Lanjut. Bagus, mantap. Bagus banget. Ya. Ini baru berapa menit udah cerdas lah, keren Ibu. Tapi nggak tahu sejam lagi sih, nggak tahu ya. Ulang. Bu, coba ayat awal Al-Baqarah apa Bu? Gimana Bu bacanya Bu? Alif, zalikal, la, hudalil, yu'minuna, tahan. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Betul?
Apa maksudnya? Allah itu zat yang tidak kelihatan tapi kita yakini. Oke. Bu, Allah goib nggak? Benar? Sekarang saya tanya. Sifat Allah nomor 1 apa? Wujud. Iya wujud kan? Iya enggak. Sifat ciptaan Allah nomor 1 wujud, nggak ada. Sifat Allah nomor 1 berarti Allah wujud dong. Iya, ya wujudnya ada sami-sami kene. Oke? Oke? Ya. Tapi ada belum tentu harus kelihatan. Ada tapi tidak. Bu maaf ya. Sesuatu yang ada dan tidak terlihat itu namanya goib. Yang paling nyata yang goib saat ini siapa? Bukan suami ibu-ibu. Ibu nggak tahu loh masih ada atau enggak. Tapi diyakini, kan ibunya di sini. Ngelihat nggak? Tapi mungkin ada nggak? Itu namanya goib. Paham nggak ini? Jadi ibu pulang ketemu makhluk apa nanti? Bu, tapi nggak bu, jangan cerita-cerita ya. Awas, Pak, tadi kata Kang Abu, Papa tuh goib, jangan ya, jangan. Awas, hati-hati, jangan aneh-aneh. Gimana bu? Jangan dicari. Itu mah urusan ibu aja ya. Ya, ini kalau pengajian yang niatnya kabur dari suami gini nih ya. Pokoknya ngaji ya, kenapa malas gitu di rumah gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya hiburan lah bu, hiburan. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Nah, berarti pikiran goib nggak? Perasaan goib nggak? Niat? Itulah kalau kita melihat sesuatu yang goibnya lebih banyak daripada yang tampaknya. Maka imani yang goib, hati-hati kepada yang goib, milikilah pengetahuan kepada yang goib. Disitulah ciri orang yang takwa. Jadi gini loh bu, begitu ngelihat orang, aku tuh nggak nilai sih gitu. Betul nggak? Sementara kalau tadi ibu bilang husnul khotimah, bu syarat mutlak husnul khotimah apa? Takwa. Gak mungkin husnul khotimah kalau enggak tiap hari ngomong, ya Allah matikanlah dalam keadaan husnul khotimah, tapi tiap hari menilai orang mulu. Aneh atuh. Laras enggak? Betul nggak? Artinya yu'minu nabil goib ini sadarilah bahwa apa yang kamu lihat tidak 100% seperti apa perasaan kamu. Makanya ada satu hadis bilang, aku sesuai persangkaan zon dari hambaku. Oke bu, paham? Paham? Nah, sekarang saya mau nanya. Dari tadi nanya mulu ya? Papa. Ibu senang ditanya nggak? Sip, mantap. Saya tuh nanya mancing bu, ya supaya critical thinking kitanya nyala. Oke. Punten ya, punten. Ibu pernah dengar nggak? Bu, anyway, kenapa sih kita harus mati bu? Kenapa nggak hidup terus kenapa? Takdir ya boleh lah, tapi jangan gitu jawabannya. Kenapa? Hak Allah? Iya benar sih. Tapi kalau gitu juga kenapa gini? Udah hak Allah. Ini hak Allah benar. Kenapa coba? Karena Allah adil. Karena Allah apa? Jadi kenapa kematian ada? Karena Allah? Maksudnya apa? Gini, ibu dulu waktu ujian sekolah, ujian matematik ada waktunya nggak? Kenapa harus dikasih waktu? Adil. Mau yang belajar 60 menit, mau yang nggak belajar 60 menit. Paham nggak? Jadi satuan waktu itu simbol keadilan. Kenapa? Ini adalah konteks kalau kita bicara dalam konteks tradisi Islam, nanti akan ada yang disebut nah gitu. Hisab. Paham? Paham?
Jadi kenapa tubuh ini expired? Supaya ada satuan waktu. Itulah keadilan. Kamu mau belajar kek, mau enggak kek, pasti ada batasan expirednya. Paham Bu? Oke? Oke? Oke. Sekarang saya tanya. Berarti kalau ngomong pertanggungjawaban, kira-kira pertanggungjawaban itu dalam wilayah syariat atau hakikat? Nah, mulai bingung. Tangan dimintai pertanggungjawaban nggak? Hah? Kan tangan mah di kuburan atuh. Mulut dimintai pertanggungjawaban nggak? Kan di kuburan ini disimpan. Iya. Bener ada di Quran. Kan makanya di Quran kenapa semuanya ditutup, betul nggak? Iya, nanti kita ngerti sebentar lagi. Nah sekarang saya tanya, kalau tangan dimintai pertanggungjawaban, kira-kira pertanggungjawabannya tangannya atau perilaku tangannya? Gitu. Kalau mulut dimintai pertanggungjawaban, mulutnya atau omongannya? Kalau kuping dimintai pertanggungjawaban, kupingnya atau pendengarannya? Makanya ibu-ibu disuruh wudu. Bukan ngebersihin kuping, membersihkan pendengaran. Bukan membersihkan mulut, itu omongan dibersihin dong. Bukan ngebersihin kepala, itu pikiran dibersihin dong. Supaya apa? Supaya pertanggungjawabannya baik, karena pertanggungjawaban bukan urusan syariat. Ini paham nggak? Hah? Oke? Contoh. Saya lagi megang apa, Bu? Oke. Megang apa? Oke. Ibu bisa ngomong ini gelas karena tahu ini namanya. Oke. Ada wujud. Berarti gelas ini ibu ngomong karena udah ada datanya, betul nggak? Nah, saya tanya. Gelas ini benda baik atau benda buruk? Hah? Netral. Tergantung dong. Kalau gelas ini saya minum, udah baik nggak? Tapi begitu orang nyebelin, puak. Nah, jangan sih, gitu. Oke? Yang menentukan ini baik atau buruk tangan saya bukan? Tangan saya menentukan nggak gelas ini mau dipakai baik atau buruk? Enggak tuh Bu. Karena tangan pun dikendalikan oleh sesuatu. Betul? Berarti pertanyaannya, si tangan ini alat bukan? Nah, si badan ini kendaraan bukan? Berarti yang dimintai kalau misalnya ditilang, yang ditilang mobilnya atau sopirnya? Masa mobilnya? Sopirnya dong. Betul? Berarti pertanggungjawaban ada pada mobil, ada pada sopir. Ada pada syariat, ada pada hakikat. Mantap. Keren, Bu. Jadi Bu maaf ya, di hadapan Allah nilai itu pada mobilnya atau pada sopirnya? Nah gitu. Mau di luarnya gimana tapi sopirnya ugal-ugalan, nggak beres. Karena mobil tergantung sopir. Saya mau nanya dulu mobil tergantung sopir atau sopir tergantung mobil? Kok dua-duanya? Kan nggak harus semuanya dua-duanya tuh Iya, mobil tergantung supir karena yang mengendalikan mobil nah gitu. Sip. Bu ini udah mulai pusing belum ya? Dah. Ulang. Ini gelas. Ini tangan. Berarti dua-duanya dimintai pertanggungjawaban nggak? Enggak, tuh kan ini mah alatnya. Wah, gawat ini.
Ibu ada yang bawa Quran nggak? Coba tolong buka surat 17 ayat 36, silakan. Apa isinya Bu? Boleh tolong bacain Bu. Dan janganlah kamu mengikuti Ah. sesuatu yang tidak kamu ketahui. Janganlah kamu ngikutin kalau kamu nggak punya pengetahuan, benar nggak? Berarti kita perlu punya apa? Mantap, lanjut Bu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Karena apa? Hati, akal, pikiran, nurani akan diminta apa? Berarti tangan dimintai pertanggungjawaban nggak? Enggak. Kuping? Enggak kan kuping mah kuping. Gini. Ibu bisa bedain nggak mana kuping, mana pendengaran? Mana mata, mana penglihatan? Beda. Paham? Berarti yang dikubur di sini apa namanya ya? Kalau di Jakarta kan tanah kusir ya. Itu aja ya pokoknya ya, tempat pemakaman umum. Yang dikubur di situ dimintai pertanggungjawaban nggak? Enggak, mantap. Supaya nanti ibu ngerti siksa kubur tuh bukan di kuburan itu gitu. Ini suka aneh-aneh aja. Begitu masuk tanah nanti disiksa, pakbuk. Masa begitu sih? Paham? Berarti yang dimintai pertanggungjawaban apa? Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Tiga-tiganya dalam bahasa Quran disebut jiwa. Paham? Berarti apa yang ibu-ibu dengar, apa yang ibu-ibu lihat, apa yang ibu-ibu pikirkan, itu menjadi yang namanya jiwa. Nah, jiwa itu yang menentukan perilaku. Jiwa berarti termasuk syariat atau hakikat? Mantap. Sip. Berarti orang value-nya pada jasadnya atau pada jiwanya? Mantap. Pinter pisan. Jadi yang namanya Islam itu pada jasad atau pada jiwa? Mantap. Ibu-ibu dari lahir Islam nggak? Apanya? Kalau jiwanya? Belum tentu. Makanya jangan ngerasa bener. Leres ente? Ibu-ibu yang paling pasti Islamnya KTP, bener nggak? Kalau KTP syariat atau hakikat? Berarti orang yang Islam syariat belum tentu Islam hakikat. Yang husnul khotimah kira-kira yang Islam syariat atau hakikat? Mantap. Wah, top lah. Udahan Bu, udah ngerti ya? Keren Ibu, mantap Bu. Paham ya? Bu, ini jangan lupa Bu. Ya, diingat-ingat gitu. Dirasa-rasa. Supaya kita bisa kontrol bahwa yang kita lihat semua itu hanya syariat, kita nggak pernah tahu hakikatnya gitu. Sip? Oke? Paham? Bisa dimengerti? Oke, ulang. Ulang dulu ya. Diulang salah lagi jangan atuh. Tapi Bu mending salah di sini, bener nggak? Bu ingat ya, ini bukan ngaji, bukan. Latihan ngaji. Ibu ngaji nanti keluar dari pintu baru ngaji di situ. Nah, ini latihannya di sini. Di situ praktek. Jadi mending salah di tempat latihan daripada salah di tempat praktek. Benar nggak? Nah, kita kan lagi latihan sekarang. Oke? Sip. Ulang. Yang paling luar apa namanya tadi? Jasad. Atau dimintai pertanggungjawaban nggak? Mantap. Kenapa? Karena jasad, kendaraan tergantung sopirnya. Sopirnya kita namanya jiwa. Oke? Berarti kalau mobilnya nggak mau ugal-ugalan, sopirnya harus ugal-ugalan nggak? Jangan. Kalau mobilnya mau ke arah yang tepat, sopirnya harus menuju ke arah yang tepat nggak? Maka esensi hakikatnya, kenapa dalam bahasa tasawuf disebut tazkiyatun nafs? Membersihkan hati.
Ibu waktu wudhu yang dibersihin syariat atau hakikat? Wudhu. Hakikatnya mandi baru syariat. Ibu kalau udah gini. Mandi sama wudhu lebih bersih mana? Mandi lah jelas pakai sampo, sabun, bener nggak? Tapi mau sholat tetap disuruh wudhu nggak? Kenapa? Karena sholat bukan hanya kegiatan syariat, tapi juga kegiatan maka hakikatnya dibersihin dulu. Paham Bu? Nah sekarang detik ini, ibu lagi ngaji syariat, lagi ngaji hakikat. Dua-duanya. Ibu ngerti ilmunya, paham, dikerjain. Jadi kalau habis pengajian nggak ada perubahan, berarti baru ngaji hakikatnya nggak tumbuh. Syariat itu menua, hakikat itu mendewasa. Beda nggak? Berarti semakin menua pasti mendewasa nggak? Belum tentu. Jadi saya lagi ngomong sama orang tua atau orang dewasa, yang mana? Oh, orang tua yang dewasa. Sip ya? Nah, yuk masuk pelan-pelan. Jadi, kalau ada papan tulis anak nih. Kalau syariat itu kita sebut aja namanya hardware. Nih hardware. Ibu punya handphone, tapi ibu nggak punya software. Nyala nggak? Nggak tuh. Paham? Ibu tahu Netflix ya? Tahu ya? Program TV atau handphone? Ibu punya TV, tapi nggak punya program Netflixnya. Bisa nonton Netflix nggak? Nggak bisa. Berarti antara Netflix dan TV menyatu nggak? Nah gitu. Sip ya? Punya hardware, nggak punya software. Tapi ibu suka WhatsAppan kan? Kalau cuman punya HP, nggak punya WhatsAppnya, bisa nggak WhatsAppan? Ibu bisa nggak cuman punya WhatsAppnya aja? Nggak punya HP? Mau disimpan di mana? Betul nggak? Betul nggak? Berarti kalau ibu mau WhatsAppan, yang penting HP-nya atau softwarenya? Bukan baterainya. Nah, baterai itu namanya ruh. Apa Bu? Nah, ulang. Pelan-pelan. Ini lingkaran paling luar, jasad. Oke? Masuk ke lebih dalam, jiwa. Terdalam dari terdalam namanya ruh. Jadi setidaknya kalau ibu ngaca itu ada 3 partikel besar yang dilihat di kaca namanya jasad, masuk nengok ke dalam sedikit namanya jiwa, ke paling dalam namanya nasib. Paham? Oke? Tiga-tiganya ada di mana? Di sini. Sekarang saya tanya. Punten nih ya. Allah dekat apa jauh? Ibu tadi ngomong dekat itu gara-gara tahu atau gara-gara paham? Yang mana? Benar? Coba saya mau nanya. Maksudnya dekat tuh gimana? Di dalam diri di mana? Ibu pernah USG nggak? Pernah di ronsen nggak? Pernah ngelihat daleman? Ada Allah di situ? Ada. Ulang. Allah dekat jauh? Dekat banget. Oke. Berarti kita ini kalau ilahi rojiun ke yang dekat ke yang jauh. Oke. Berarti kalau teramat sangat dekat, ada jarak nggak? Maksud dekat tuh gimana? Ya. Kenapa Bu?
Karena ruh itu percikan langsungnya Allah. Ibu tahu lautan ya? Kalau lautan itu terdiri dari tetesan air nggak? Oke. Sekarang saya nanya. Satu tetes air laut itu mewakili rasa dari lautan nggak? Kenapa? Asin. Jadi kalau ibu mau tahu asinnya lautan harus minum satu lautnya. Cukup satu tetes, ini mewakili semuanya. Lautan itu Allah, tetesan itu ruh. Paham nggak? Paham? Berarti kalau ruh itu adalah dalam tanda petik percikannya, sebetulnya sesuatu yang dekat atau jauh? Jadi ilahi rojiun itu dekat atau jauh? Dah, sip, itu dulu. Supaya ibu jangan nyari Allah tuh jauh kemana gitu. Masa sih bu Allah nongkrong di depan Ka'bah diam gitu, orang nyari ke situ. Itu syariat atau hakikat? Syariat. Secara hakikat masa sih ada di situ, betul nggak? Bu saya mau nanya punten. Orang doa di depan Ka'bah sama orang doa di sini di Bogor, yang didengar sama Allah yang mana? Kenapa sama? Dekat. Sama aja. Betul? Berarti kualitas doa ditentukan sama tempat nggak? Enggak tuh. Sama hakikat, kualitas jiwa. Oke? Sip ya? Ini kalau dilanjutin ibu takut pecah kepalanya ya. Nah. Ntar bu, abis ini ada tanya jawab ya. Saya closing dulu sebentar. Dah, kita rangkum dulu. Ya, bu bahas ini kita beberapa pertemuan nggak apa-apa ya. Ini saya mau satuin sekarang semua, ada aku 1, 2, jiwa tuh isinya apa. Wah pusing ibu nanti gitu. Tapi setidaknya sekarang ibu mulai ngerti bahwa oh ini ada jasad, ini ada jiwa, ini ada ruh. Kalau di antara 3, yang hakikat yang mana bu? Jiwa dan ruh. Taps. Syariatnya namanya jasad. Yuk, satu aja, terakhir bu, terakhir. Bu kalau jasad harus dikasih makan nggak? Apa makanan jasad? Nih, tah kue, seurnya, tah box nih, seur kue. Ini makanan syariat. Kalau makanan hakikat apa? Ibadah, sikit ya, Bukan Pak. Satu bu. Sok, ibu kasih makan hakikatnya ya. Nomor 1, jangan pelit. Tuh nomor 1. Nomor 2, jangan banyak marah-marah. Nomor 2, marah boleh, marah-marah janganlah. Beda loh. Nomor 3, pandai memaafkan orang lain. Dah cukup 3 dulu. Iya, itulah yang disebut tak. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang hakikatnya penuh nutrisi. Oke? Jadi kalau orang sholat, bu maaf, ada nggak orang yang rajin sholat tapi pelit? Berarti dia sholat apa? Syariat, belum hakikat. Ada nggak orang sholat tapi susah memaafkan orang? Berarti dia sholat apa? Belum? Mantap. Makanya inna sholata tanha anil fahsya. Sholat itu intinya bukan hanya jasmani atau syariat, tapi menuju hakikat, melepaskan keji dan munkar. Itu urusan jiwa gitu. Oke? Jadi pulang dari sini ibu ngisi nutrisi jasad atau jiwa? Dua-duanya. Jadi sholat jasad atau sholat jiwa? Dua-duanya. Puasa jasad atau puasa jiwa? Itulah Allah mengatakan masuklah kepada Islam yang kafah. Jangan sepotong. Oke? Sip? Saya rasa itu dulu ibu-ibu. Bu nanya jangan yang susah-susah ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya Riri dari sektor 9. Mau tanya Pak Ustadz, tadi juga kita bisik-bisik
ada dari narasi dari Kang Abu bahwa tadi adalah yang menggelitik itu adalah siksa kubur itu bukan di dalam kubur. Itu kita terbiasa di dalam doa setiap sholat itu kita minta kepada buat orang tua atau orang-orang yang sudah mendahului kita, itu kan kita minta doanya adalah ya Allah jauhkanlah mereka dari siksa kubur, kemudian lapang kubur dan terang kubur. Nah itu dengan konteks tadi Pak Ustadz bilang bahwa itu tidak ada di dalam tersebut, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Mungkin bisa dikasih gambaran kepada kami karena kami itu kan menggunakannya setiap saat doa selalu dipanjatkannya gitu ya Pak. Maka itu aja. Saya mau lihat dulu Bu. Ibu mau saya jawab basa-basi atau serius nih? Serius. Langsung ya? Ya, siap. Langsung ya. Bu, ini gelas. Di dalamnya ada apa? Air. Ya. Berarti gelas menjadi wadah bagi air. Oke? Ini makanan disimpan di dalam kotak. Berarti kotak wadah bagi makanan. Wadah dalam bahasa ini disebut kubur. Paham? Nah. Jadi kalau kita bicara tempat pemakaman umum itu kuburan syariat kita, hakikat kita. Syariat. Tempat pemakaman umum adalah kuburan jasad. Oke Bu? Nah, sekarang saya tanya. Tapi jasad ini wadah bukan? Wadah dong, kan di dalamnya ada jiwa. Betul? Berarti di dalam jasad ada apa? Jiwa. Berarti kalau ini namanya jasad, dalamnya namanya jiwa. Berarti kalau gitu jasad adalah wadah bagi tempat jiwa dikubur namanya jasad. Paham Bu? Sip. Sekarang saya tanya. Saat jiwa kita sakit hati, bete, kesel, marah, tersiksa nggak? Apanya yang tersiksa? Jiwanya. Berarti saat jiwa tersiksa karena kekesalan, jiwa dikubur dalam tubuh fisik, maka saat ibu marah, benci, jengkel, dengki, ibu lagi tersiksa, jiwanya di dalam kuburan jasad, gitu. Paham? Berarti ibu-ibu di sini sering dapat siksa kubur nggak? Iya tuh. Lagi marah, lagi apa? Lagi benci, lagi apa? Berarti siksa kubur itu kaitannya sama jiwa nggak kira-kira? Yes. Gitu Bu. Nah doa-doa konvensional yang tadi selapangan lah, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau udah ngerti ini, kita tahu bahwa bukan di sana tapi di sini gitu. Oke? Jadi ibu besok pagi ngaca lagi lihat apa sebenarnya? Kuburan. Ya Allah, ini kuburan jiwaku, gitu nggak? Iya, karena di dalam jasad ini ada jiwa. Jadi orang yang tersisa kubur, jiwanya lagi merintih, meronta-ronta, nggak enak hati, bete, stres, depresi, anxiety, overthinking dan seterusnya. Paham Bu? Nanti kita detailkan kalau ada pertemuan yang akan datang. Tepuk tangan, pertanyaannya bagus banget, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Terima kasih Ustadz. Turnuhun, Bu jangan manggil Ustadz, Abu aja. Ya. Ya. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ibu-ibu kita dengar boleh ya? Ibu suara ular gimana Bu? Nah, diam ya. Mangga Bu. Hari ini Ustadz, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Tadi hakikat dan syariat. Tapi yang saya apresiasi adalah ilmu filsafat Ustadz yang luar biasa. Rarasnya tadi bicara tentang jiwa itu ada perilaku itu kan Ustadz bicara. Ini ada apa ya istilah kalau dalam Ustadz tadi ada jiwa, ada itu kemudian ada ruh. Ini kan ada satu sifat yang sifatnya hasad ya Bu. Hasad itu kan tidak boleh dilakukan ya. Tapi hasad itu kedengkian maksudnya. Kedengkian. Tapi potensi itu ada pada seluruh manusia. Pasti. Itu kalau dikaitkan dengan hakikat syariat hakikat itu seperti apa? Ya. Itu saya mau nanya Bu. Ya. Hasad itu tercipta atau terlatih? Tercipta. Masa sok ada bayi lahir ngelihat bayi sebelahnya, ih goreng patut, ada nggak gitu? Iya. Nggak ada, karena bayi yang baru lahir belum punya program benci, benar nggak? Iya.
Berarti yang namanya hasad, iri, dengki, benci, program bukan? Terlatih. Dilatih bukan? Berarti kalau ibu tadi bicara tentang potensi, Ya. semua orang mungkin terlatih seperti itu, tetapi ketika dia tidak melatih lagi hasadnya, dia akan bebas dari hasad. Oke, ya. Gitu. Bu. Jadi hasad bukan program bawaan kita, Iya. program tempelan. Iya, iya. Karena program bawaan kita cuma satu, Bu. Iya. Kasih, sayang, titik. Iya. Paham tuh. Sip. Hatur nuhun. Boleh tepuk tangan, pertanyaannya keren. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz tadi katakan bahwa kita itu sholat di sini dengan sholat di Arab sama saja. Padahal di dalam Islam ada wajib haji bagi yang mampu dan sanggup. Dan kami ini berniat sekali, berusaha sekali untuk bisa melaksanakan Haji. kewajiban itu, walaupun misalnya belum haji bisa umroh. Karena apa? Karena kami juga ingin berdoa di tanah suci. Nah itu cita-cita luar biasa bagi orang Muslim. Nah jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang mengatakan bahwa sholat di sini sama saja di sana, begitu tadi. Terima kasih. Menurut ibu sholat di sini sama di sana apa bedanya? Ah, Bedanya apa? tempat bedanya. Tapi di Arab itu kan disebut tanah suci, yang di sana ada. Nggak gini. Ibu kenapa pengen sholat di sana? Hah? Kenapa pengen sholat di tanah suci? Kenapa? Karena banyak keyakinan, atau saya yakin deh, bukan. Iya, ibu jangan ngajak-ngajak yang lain kalau yakin ya sendiri aja. Ya, jangan kita, jangan. Saya yakin. Nah, ibu yakin? Kalau sholat di sana itu lebih Tinggi. mustajab, lebih abdol, lebih Pahala. Ridho Allah gitu loh, mencari ridho Allah. Jadi Allah nggak ridho dong sama yang di Bogor. Hah? Bu, saya mau nanya ya. Terus saya bertanya kepada Iya, Ustaz. saya nanya dulu. Allah itu Tuhannya orang Arab atau Tuhannya orang Bogor? Tuhan semua. Berarti kira-kira kalau ke orang Arab, wush banyak. Ke orang Bogor, orang Bogor gitu nggak? Enggak. Oke Bu. Ya. Jadi ibu mau sholat di depan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di tanah sereal Bogor ini, Ya. nggak ada bedanya. Yang beda vibrasinya, vibes-nya. Yang beda suasananya aja. Gitu. Tapi Allahnya sama-sama deket nggak? Sama. Satu. Yang kedua, maaf ya Bu ya, maaf ya. Kalau ada orang pengen ke tanah suci gara-gara pengen dapat 10.000 kali pahala, berarti dia lagi nyari Allah atau lagi nyari pahala? Nah, itu juga hati-hati. Makanya ada kata-kata robahadzal bait. Jangan sembah rumah itu, tapi sembahlah pemilik rumahnya. Karena yang primer tuh Allahnya, bukan pahalanya gitu. Jadi ibu jangan kecil hati meskipun ibu belum ke tanah suci. Kalau ibu hatinya suci, ibu bisa lebih baik daripada orang yang sering ke tanah suci gitu. Sudah sih, sudah. Oke? Tapi masih pengen terus itu. Terus apa Bu? Terus ke sana. Oh iya nggak apa-apa, itu mah urusan ibu. Ibu mau ke sana kayak mau nggak apa-apa. Karena kayaknya pengen balik lagi. Iya boleh aja. Lagi gitu. Boleh Bu. Ya. Paham ya? Sip. Oke. Hebat. Mantap. Ibu cukup ya? Kita doa dulu boleh? Hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arini al-asya kama hiya. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak baik, tidak bagus, karena semua datang dari kebodohan saya. Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Semua hak mutlak kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Semoga kita selalu menjadi yang terbaik, yang selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.